Hari ini kita akan renungkan kitab 2 Samuel pasal 13, teksnya ayat 20 sampai 39. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 20 sampai 22. Absalom berkata kepada Tamar, "Diamlah saja, janganlah begitu memikirkan perkara itu." Paragraf yang kedua ayat 23 sampai 29. Setelah lewat 2 tahun, Absalom mengundang para anak raja dengan Amnon dan membunuh Amnon. Paragraf yang ketiga ayat 30 sampai 39. Daud yang mendengar kabar itu koyakkan pakaiannya dan berbaring di lantai, dan Absalom lari ke Geshur. Kesimpulannya, kepada Tamar telah dapat kecemaran. Absalom berkata kepada Tamar, "Apakah Amnon bersetubuh dengan engkau? Diamlah saja. Janganlah begitu memikirkan perkara itu." Tetapi Daud yang mendengar segala perkara itu hanya sangat marah. Sehingga setelah lewat 2 tahun, Absalom mengundang raja untuk pengguntingan bulu domba. Tetapi raja menolak. Jadi Absalom mengundang para anak raja dengan Amnon. Kemudian ketika mereka datang dan cukup mabuk, Absalom membunuh Amnon dan anak-anak raja lainnya lari. Tetapi Daud yang mendengar kabar itu koyakkan pakaian dan berbaring di lantai, dan Absalom lari ke Geshur. Ajaran tentang Allahnya, Tuhan tidak berfirman apapun dan tidak melakukan apapun, tetapi ia membiarkan bahwa iblis mendesakkan hati Absalom supaya menepati janji akan menghukum Daud. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Absalom menerima Tamar yang diperkosakan oleh Amnon. Tetapi ia berkata kepada Tamar, "Diamlah saja." Dan dia sendiri pun diam. Tetapi setelah lewat 2 tahun, pada waktu perjamuan untuk pengguntingan bulu domba, dia mengundang anak-anak raja dengan Amnon. Dan ia membunuh Amnon yang sedang mabuk. Kemudian lari ke Geshur. Kedua, Amnon yang memperkosakan Tamar dan mengusirnya dari rumahnya dibunuh oleh tangan Absalomnya karena itu jahatnya. Ketiga, Daud sangat marah karena perkara yang Amnon berbuat kepada Tamar, tetapi tidak mengadili. Hanya itu saja sangat marah. Setelah lewat 2 tahun, pada waktu Absalom membunuh Amnon, dia melatap sambil menggoyahkan pakaiannya dan berbaring di lantainya. Tetapi setelah lewat 3 tahun, ia tidak lagi marah terhadap Absalom, sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut. Keempat, Yonadab yang sudah tahu semua perbuatan yang jahat Amnon berkata kepada Daud yang sedang melatap karena berpikir Absalom membunuh semua anak rajanya, "Janganlah Tuanku menyangka bahwa semua anak raja itu telah dibunuh. Hanya Amnon mati. Ya, dia sebenarnya penipu. Dia sungguh jahat. Tetapi di sebelah daunnya hanya ada orang demikian itu." Jadi aplikasi hari ini. Pertama, janganlah membiarkan anak-anak yang berbuat salah, tetap segera mendidik supaya mereka simpan perintah dan hukum Tuhannya. Tidak boleh melakukan yang tidak adil. Kedua, tetapi jangan membalas dendam dengan perbuatan pribadi, melainkan serahkan kepada Tuhan. Ketiga, jauhilah orang yang cerdik, suka menipu orang lain, supaya menjaga kesucian Anda. Akhirnya paragraf hari ini, jangan membiarkan anak-anak dan teman-teman yang berbuat salah di hadapan Tuhan. Segera mendidik dan segera menegur supaya mereka simpan perintah dan hukuman Tuhan untuk sepanjang hidupnya. Ya, boleh saja, baik-baik saja, tidak boleh. Harus kita mendidik orang-orang yang melakukan tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Itulah kewajiban
orang percaya dan hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.